Roh Kudus memampukan kami di saat ini kami mau bersama-sama belajar akan kebenaran firman-Mu, dibentuk akan kebenaran firman-Mu. Biarlah terus mengurapi hamba-Mu yang menyampaikan dan rekan-rekan kami yang mendengarkan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sambut berkat-Mu, firman-Mu, haleluya, amin. Selamat pagi, rekan semuanya. Saya izin share screen. Apakah sudah terlihat, teman-teman? Sudah sini. Sudah masuk. Oke. Kita akan buka kitab kita dari Amsal pasal 16 ayat yang ketiga sampai ayat yang ke-9. Saya akan membantu dalam membacakannya. Demikian firman Tuhan, Amsal 16 ayat 3 sampai ayat yang ke-9. Serahkanlah perbuatanmu kepada Tuhan, maka terlaksanalah segala rencanamu. Tuhan membuat segala sesuatu untuk tujuannya masing-masing. Bahkan orang fasik dibuatnya untuk hari malapetaka. Setiap orang yang tinggi hati adalah kekejian bagi Tuhan. Sungguh, ia tidak akan luput dari hukuman. Dengan kasih dan kesetiaan, kesalahan diampuni. Karena takut akan Tuhan, orang menjauhi kejahatan. Jikalau Tuhan berkenan kepada jalan seseorang, maka musuh orang itu pun didamaikannya dengan dia. Lebih baik penghasilan sedikit disertai kebenaran daripada penghasilan banyak tanpa keadilan. Yang terakhir, hati manusia memikirkan jalannya, tapi Tuhanlah yang menentukan arah langkah. Teman-teman yang dikasih, rekan-rekan yang dikasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, saya bagikan slide ini bahwa setiap manusia punya tujuan yang ingin diwujudkan dan ingin dicapai, yang baik-baik saja, yang mulus, kayak jalan yang mulus. Namun ketika kita berpikir lagi kembali bahwa tidak semua tujuan itu tersebut menghadirkan suasana yang nyaman, menghadirkan harmoni yang bagus, kedamaian, bahkan anugerah yang autentik. Kita sebagai orang percaya saat ini akan dikasihkan dengan Tuhan, kita dipanggil untuk mencapai tujuan yang selaras, yang Tuhan mau, selaras dengan kehendak Tuhan, sehingga kehidupan kita produktif, kehidupan kita boleh menghasilkan buah. Karena apa? Kita sesuai dengan kehendak Tuhan, akan memuliakan namanya. Nah, hal ini juga sejalan dengan tema kita saat ini, melangkah dengan tujuan yang benar, melangkah dengan tujuan yang benar. Menyampaikan penyampaian rencana kepada Tuhan dengan pengakuan bahwa Tuhanlah, ya, saya menekankan bahwa Tuhanlah yang menentukan langkah-langkah kita. Tuhanlah yang menentukan langkah-langkah kita, bukan semata-mata rencana manusia atau rencana kita sendiri. Ketika kita mau menetapkan tujuan yang benar, kita tidak hanya mengejar hal yang bersifat sementara. Kita tidak hanya mengejar hal-hal yang bersifat sementara, tapi kita menetap pada sesuatu yang kekal, sesuatu yang bersumber,
Tuhan memimpin langkah kita, Tuhan menggerakkan perjalanan kita, dan menjaga agar kita tidak tersesat. Karena itu kita kebablasan, kita terlalu fokus dengan hal yang memang kita mau. Nah, kita akan terjerumus dalam hal-hal yang tidak, yang hal-hal yang di luar Tuhan. Namun yang itu diperlukan bagi kita yaitu iman dan keteguhan hati supaya kita tetap fokus dengan tujuan yang benar di hadapan Tuhan. Kita tetap fokus pada Tuhan dalam setiap langkah kita. Oh, tujuan ini sudah benar apa belum? Kalau benar ya kita tunggu tujuan, kita tunggu kehendak daripada Tuhan seperti apa. Saat ini saya akan memberikan 3 poin yang mengajarkan kita bagaimana kita dapat melangkah dengan tujuan yang benar. Bagaimana kita dapat melangkah dengan tujuan yang benar. Tujuan yang pertama yaitu tetapkan tujuan yang selaras dengan kehendak Tuhan. Tetapkan tujuan yang selaras dengan kehendak Tuhan. Kita harus melihat, ya, kalau di Payesa, pelajaran Payesa itu ya perspektif yang benar. Tetapkan tujuan yang selaras dengan kehendak Tuhan. Banyak orang menetapkan tujuan berdasarkan keinginan pribadi, keadaan, dan dapat dipengaruhi oleh dunia. Banyak orang. Tapi mereka tidak melihat tujuan yang selaras yang kehendak Tuhan seperti apa. Mereka tidak memikirkan pandangan apa, seperti apa tujuan itu. Keinginan pribadi kah? Keadaankah? Pengaruh dunia kah? Maka dari itu tujuan yang benar adalah yang sesuai. Tujuan yang sesuai dengan rencana Tuhan. Tujuan yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Itu tujuan yang selaras. Tujuan yang sudah real untuk kita lakukan. Untuk pencapaian dalam kekekalan. Nah, firman Tuhan yang menjadi pedoman bagi kita bukan perasa atau logika semata, yaitu dalam Filipi 4 ayat 13 mengatakan bahwa segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan padaku. Ini tujuan yang benar. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan kita. Ketika tujuan kita berada di tangan Tuhan, kita akan merasakan segala kekuatan, segala keberanian, walaupun tantangan itu sangat berat. Saya pernah di posisi itu juga. Mari kita tetapkan tujuan kita itu selaras dengan Tuhan. Ya, bukan mengikuti keinginan pribadi, keinginan saya sendiri, keinginan teman-teman. Nah, itu tidak selaras dengan Tuhan. Kalah. Segala perkara dapat ditanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepada aku. Ini tujuan yang selaras, yang Tuhan mau, yang sesuai dengan kehendak-Nya. Yang kedua dapat saya sampaikan yaitu jalani hidup dengan iman dan keteguhan hati. Jalanilah hidup dengan iman dan keteguhan hati. Melangkah dengan tujuan yang benar tidak selamanya mudah. Tidak baik-baik saja. Kita pastinya akan mengalami segala rintangan, godaan dalam pelayanan, bahkan keraguan. Oh, ini mau kita jalan seperti apa ya? Pasti ada ragu-ragu. Itu kita melakukan tujuan itu, melaksanakan tujuan itu. Makanya itu tujuan dengan kehendak pribadi itu, pribadi, keadaan, duniawi, itu membuat kita keraguan.
ragu-ragu, itu membawa satu rintangan, godaan. Makanya poin yang pertama harus selaras dengan kehendak Tuhan. Dan poin yang kedua, jalan hidup dengan iman dan keteguhan hati. Melangkah dengan tujuan yang benar tidak selamanya mudah. Kita pastinya akan mengalami rintangan, godaan, bahkan keraguan dan ragu. Namun iman kita kepada Tuhan dengan keteguhan hati akan menuntun kita agar tetap teguh berjalan di poros yang Tuhan mau, bahkan di saat-saat yang sulit. Kalau kita memprioritaskan Tuhan daripada memprioritaskan apapun itu, pasti tujuan yang sudah kita capai akan Tuhan akan dipermudahkan. Dalam Amsal pasal 3 ayat 5 mengatakan bahwa percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar pada pengertianmu sendiri. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hati. Jangan bersandar kepada pengertian sendiri. Pengertian sendiri bisa membawa kita kepada hal-hal yang tidak diinginkan Tuhan. Maka disitulah akan kita mengalami satu godaan-godaan yang membuat kita jauh daripada tujuan itu, tujuan yang benar itu. Akan menggoyangkan satu tujuan kita untuk berada pada titik tersebut. Maka dari itu kita harus percaya kepada Tuhan dengan segenap hati, supaya jangan bersandar pada pengertian sendiri. Kita lepaskan ego kita. Ego kita itu yang harus kita lepaskan. Untuk apa? Untuk kita berjalan bersama dengan Tuhan. Tujuan yang benar berjalan bersama Tuhan, yang lepaskan pengertian kita, pengertian sendiri. Percaya kepada Tuhan artinya menyerahkan segala keraguan kita dan kekhawatiran kita kepadanya. Kita yakin bahwa Dia pasti akan memimpin kita di setiap langkah kita. Makanya kalau kita turun ego kita menyerahkan segala kekhawatiran, segala keraguan kita kepada Tuhan, maka tujuan yang benar itu pasti Tuhan akan tuntun mendapatkan tujuan dalam kekekalan. Dan yang ketiga, saya dapat membahas bahwa fokus pada hasil yang kekal, bukan yang sementara. Banyak orang saat ini terjebak mengejar kesuksesan dunia yang fana. Ya, kesenangan dunia banyak orang saat ini. Sehingga kita dapat melupakan nilai-nilai yang kekal, yang jauh lebih penting untuk mendapat tujuan itu. Dan kita sebagai orang percaya harus membawa pada hasil yang kekekalan. Harus menarik mereka yang masih terjerumus, masih terjebak dalam dunia-dunia yang fana itu. Mereka yang mengejar kesuksesan yang cuman semata, sementara, tapi fokus yang kekal, tujuan yang kekal gimana? Ya. Mereka cuman di dunia ini ya bisa berfoya-foya yang keinginan sementara, tapi ketika sudah dipanggil hasil yang kekal, tujuan kita sebagai orang percaya harus selalu membawa pada hasil yang kekal. Orang-orang yang terjerumus itu
hidup berkenan kepada Tuhan, menyentuh mereka dengan kehidupan yang sama dengan dalam 2 Korintus 5 ayat 7, saya ambil dari bahasa Indonesia masa kini, mengatakan bahwa sebab kami hidup bersandarkan percaya kepada Kristus, bukan berdasarkan apa yang dapat dilihat. Sebab kami hidup berdasarkan percaya kepada Kristus, bukan berdasarkan apa yang dapat dilihat. Melalui iman kita melangkah dengan fokus pada apa yang tidak terlihat, yaitu janji dan upah yang datang dari Tuhan. Kalau kita melihat hal duniawi, ya kita akan terjerumus dari hal itu. Hal-hal yang bersifat sementara. Tapi kalau kita tidak melihat, tidak memandang itu, kita fokus pada tujuan kita, kepada kekekalan, maka kita akan mendapat tujuan yang benar, yang sesuai dengan kehendak Tuhan, selaras dengan kehendak Tuhan. Tidak memikirkan dengan pengertian sendiri. Nah, hasil kekekalan itu akan datang, dan kita nikmati bersama dalam kekekalan. Saya percaya bahwa rekan-rekan semua bisa memiliki perspektif yang benar, tujuan yang benar untuk melangkah. Karena kalau kita salah melangkah, pasti kita akan terjerumus dalam dunia-dunia yang aneh, dunia-dunia yang hanya bersifat sementara, hanya sesaat saja. Mari kita mengupgrade pola pikir kita untuk kita memiliki tujuan yang benar, untuk mendapat satu upah yang kekal bersama Bapa di surga. Biar kita mendapatkan mahkota kebenaran. Dari renungan saat ini, mari kita selalu memuji setiap tujuan hidup kita. Tujuan saya ini benar atau tidak? Kita menguji apakah tujuan ini sudah tepat, tujuan saya dan Bapak Ibu sudah tepat atau tidak. Harus memastikan hal itu. Apakah sejajar dengan kehendak Tuhan, apakah sesuai dengan kehendak Tuhan atau tidak. Kalau tidak, ya kita terus belajar terus untuk memiliki tujuan yang Tuhan mau, untuk memiliki satu tujuan yang ini Tuhan punya loh, bukan saya sendiri, pengertian saya sendiri. Kalau pengertian saya sendiri, ya kembali lagi kita selalu menguji. Maka dengan demikian setiap langkah yang kita ambil akan membawa kedamaian, akan membawa satu kebahagiaan, berkat, bukan hanya untuk diri kita, tapi juga untuk orang-orang sekitar kita. Kita memberikan dampak, kita memberikan buah, kita merangkul mereka yang masih ada di luar Tuhan. Kita melangkah dengan tujuan yang benar, karena Tuhan selalu menyertai kita, Tuhan selalu memimpin kita. Makanya kita tinggalkan ego kita untuk kita bersama-sama melayani Tuhan, bersama-sama memiliki tujuan yang benar di hadapan Tuhan di setiap langkah kita. Amin. Untuk penyampaian saat ini, mari kita akan berdoa. Bapak yang baik, kami bersyukur buat pagi hari ini kami diingatkan Tuhan untuk kami boleh bersama-sama melangkah dalam dunia ini dengan tujuan yang benar di hadapan Tuhan.
Kami tinggalkan segala keinginan-keinginan pribadi kami. Kami mau siap melayani Tuhan sesuai dengan kehendak-Mu. Terima kasih Tuhan, kami diingatkan untuk teman Tuhan saat ini. Biarlah kami boleh menjadi pelaku-pelaku firman. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Waktu selanjutnya saya serahkan kepada saudara-saudara.